mulai Engkau kerjakan, untuk mulai Engkau percayai. Pemberitaan firman Tuhan bukan hanya sekedar, tapi pemberitaan firman Tuhan menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Pemberitaan firman Tuhan bukan hanya pelengkap di dalam ibadah ini, tetapi pemberitaan firman Tuhan menjadi suara yang harus kita dengar dan kita lakukan. Mari umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, engkau berdoa di hadapan Tuhan agar kiranya firman yang disampaikan benar-benar berbuah, bukan berlalu begitu saja, tapi menjadi sesuatu hal yang harus kita mulai lakukan, kita perjuangkan. Ya Rebarashe, Rabarashe.
ibadah ini terjadi sesuatu. Kerjakan kami Tuhan agar semakin indah di hadapan. Kerjakan kami Tuhan agar bergerak dalam keinginan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Dalam kebodohan kami, dalam kelemahan kami, dalam kekurangan kami, Kau yang bekerja. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati setiap kami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ya, saudara umat Tuhan harus terus berjuang agar melalui setiap ibadah-ibadah kita berpuasa, ada hal-hal yang boleh merubah kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita bertepuk tangan, bukan hanya sekedar kita bernyanyi, mengeluarkan suara-suara yang memuliakan Tuhan, tapi kita harus belajar berjuang bagaimana dalam setiap ibadah kita ada terobosan-terobosan, ada komitmen-komitmen yang akan mulai kita lakukan dan kita kerjakan di dalam kehidupan kita ke depannya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan, tentunya harus menghasilkan sesuatu. Amin. Sesuatu yang dihasilkan ketika bertemu dengan Tuhan adalah adanya semangat dan gairah yang baru di dalam menjalani hidup ini. Oleh karena itu, kita membutuhkan Tuhan yang akan terus memberikan semangat, pengharapan, sehingga setiap kita menjadi orang-orang yang lebih kudus, orang-orang yang lebih suci, orang-orang yang akan berubah ke hal yang lebih baik dari hari ke sehari. Amin. Tentunya hal praktisnya adalah dengan ibadah, darah tinggi kita harus mulai menurun. Amin. Dengan ibadah yang putus asa mendapatkan kekuatan baru. Dengan ibadah yang kurang hikmat mendapatkan hikmat-hikmat yang baru dari Tuhan. Ketika hal-hal seperti ini terjadi di dalam setiap ibadah kita, maka kita akan mampu mencapai tanah Kanaan, yaitu berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adapun pemberitaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini, kita akan buka Alkitab kita, yaitu di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 sampai dengan pasal 19 ayat yang pertama. Saudara, kita buka Alkitab kita dalam nama Yesus. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar boleh kita renungkan, benar boleh kita pahami, sehingga akan membawa perubahan dan dampak-dampak yang semakin lebih baik dalam kehidupan kita masing-masing. Mari, Saudara Joel, mana? Baik, Bapak Nababanlah dulu yang membaca firman Tuhan ini ya. Baik, mari tolong Bapak Nababan, Kejadian 8 ayat 20 sampai pasal 19 ayat yang pertama ya.
Mari silakan. Kejadian 8, mari kita dengarkan baik-baik. Kejadian 8 ayat 20. Iya. Ini firman Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak karam dan dari segala burung yang tidak karam. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ya, terus. Kejadian 9 ayat 1. Kejadian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Iya, saudara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Adapun topik firman Tuhan bagi kita sore hari di siang hari ini, saudara, yaitu berbicara tentang mezbah keluarga. Saudara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, satu ayat yang sangat penting di sini adalah di Kejadian pasal yang ke-9 dikatakan begini, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Kenapa Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, saudara? Sebab utama Nuh dan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan adalah ayat yang ke-20, yaitu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, satu hal yang sangat penting perlu kita pahami adalah, coba kita buka terus lanjut. Bukan ini ya, kok jadi ini. Coba di flash disknya, di flash disknya. Saudara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya katakan begini, keluarga merupakan wadah utama dalam pembentukan karakter anak-anak. Ya. Karena apa, saudara? Karena ketika Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, maka kata berkah mengalir dalam kehidupan mereka. Ya, coba lanjut terus. Saudara Bapak Ibu begini, supaya kita mengerti konsep hidup yang benar. Sekolah ya, tidak memberikan satu perubahan karakter yang maksimal. Jangan salah Bapak Ibu. Banyak orang menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi, berjuang, menghabiskan uang, menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu. Jangan salah, saudara. Diperlukan juga pembentukan karakter di dalam hidup ini. Amin. Sepintar apapun anak kita, kalau karakternya tidak bagus, tidak akan pernah berhasil. Ya. Sehingga saudara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada hal yang tidak bisa dikerjakan oleh dunia pendidikan. Ini perlu kita pahami. Jadi kalaupun Anda mungkin tidak bisa menyekolahkan anak Anda tinggi-tinggi, jangan terlalu bersedih. Amin. Tapi kalau bisa tinggi, disertai dengan karakter bagus, itu yang kita inginkan. Jangan pula nanti, wah, anakku ke gereja aja terus tiap hari. Ya, karena ini yang membuat dia berhasil. Tidak begitu juga Bapak Ibu. Ada satu bentuk keseimbangan. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita di pagi hari ini, mari kita menjalani hidup ini dengan keseimbangan. Amin. Di satu sisi kita menyekolahkan anak kita, tetapi di sisi yang lain saudara, kita jangan lupa ada berkat-berkat rohani, ada pembentukan karakter yang harus dikerjakan di tengah-tengah keluarga. Saudara, berkat Tuhan bukan turun dari sekolah. Amin. Haleluya. Ya, bukan turun dari dunia pendidikan, tetapi berkat Tuhan turun dari keluarga. Next, coba. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
Ini perlu kita pahami supaya kita pun mulai sungguh-sungguh bergumul dengan benar, berperang dengan benar, bekerja dengan benar, beriman dengan benar. Saluran berkat Tuhan, setuju atau tidak setuju Anda saudara, dari suami, dari laki-laki. Amin. Laki-laki, posisimu sangat strategis di dunia ini, dan banggalah Anda jadi laki-laki. Amin. Haleluya. Ada di sini yang tidak bangga jadi laki-laki? Coba angkat tangan. Kenapa lah aku harus laki-laki? Tuhan, kalau bisa ubahlah jenis kelamin kita. Justru saya katakan, Anda beruntung menjadi laki-laki. Kenapa? Tuhan memakai kehidupan laki-laki menjadi saluran berkat bagi istri dan anak-anak. Ya. Coba kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Mari Bapak Nababan juga boleh baca ayat ini. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. 1 Korintus yang ayat 11 pasal 3, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Iya, saudara. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui apa yang mau kita ketahui melalui firman Tuhan itu. Kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Hanya iblis sangat senang kalau laki-laki rusak. Kenapa? Akan merusak saluran berkat utama bagi kehidupan istri dan anak-anak. Jadi kalau laki-laki kaum bapak rusak, istri gak usah lagi dikerjain oleh setan, anak-anak gak usah dikerjain oleh setan. Sudah secara otomatis akan rusak berkat itu. Hanya kita sebagai kaum bapak berjuang. Amin. Ada sama nananya suaranya ke kaum bapak. Kaum bapak itu, ya, kalau bahasa Inggrisnya saudara ada penyebutan gentleman. Nah, kalau orang Batak, gentleman. Nah, itu. Tahu gentleman? Ya, kalau agak halus bahasa Inggrisnya kemana? Gentleman. Kalau orang gentleman, enggak gentleman kau katanya. Sekarang ini posisi kita sebagai laki-laki. Ya. Kita harus benar-benar mulai tampil sebagai orang-orang hebat, orang-orang yang lebih luar biasa. Hanya pemuda-pemuda, jangan baperan dalam hidup ini. Amin. Mana pemuda-pemuda ini? Kau harus berjuang jadi pekerja keras. Jangan hanya tidur kerjaan. Ya, ada waktu menganggur sedikit. Tidur yang sehat hanya 6 jam bagi orang dewasa, bagi anak-anak 8 jam. Di luar dari situ nggak perlu lagi kita tidur. Jadi kalau ada bapak-bapak, calon bapak-bapak, pemuda-pemuda yang pekerjaannya suka tidur, bertobat. Nanti saya ingin doakan kalau mau maju. Tuhan, aku ini bangun tidur 1 jam bangun tidur, ngantuk lagi. Ya, perlu kita doakan. Haleluya. Makanya ibu-ibu perlu didoakan suaminya, memulih. Bapak-bapak latih anak-anakmu laki-laki benar-benar menjadi laki-laki. Haleluya. Saudara, begini, salah satu kehebatan bangsa Israel itu begini, pola pendidikan keluarganya. Bapak-bapak mendidik anaknya laki-laki.
Jadi laki-laki ini benar-benar jadi laki-laki. Ya. Mama-mama mendidik anak perempuannya jadi mama-mama. Maka sesudah dia menikah, benar-benarlah dia jadi mama-mama. Banyak sekarang mama-mama jadi bapak-bapak. Ini terbalik dunia. Ya? Ini terbalik, saudara. Ya. Dunia ini sekarang sudah terbalik. Sementara sumber berkat dimulai dari kita. Mulai dari kita. Hanya ada gadis kalau cari calon yang benar-benar laki-laki. Haleluya. Amin. Kalau dia masih sempat bertanya berapa harga cabai di pasar, bahaya itu. Ya. Berapa harga tomat di pasar, bahaya. Pekerjaannya adalah bagaimana dia menjadi pemimpin. Ini saudara. Makanya saudara, ketika Nuh mencari Tuhan, ya, yang pertama diberkati itu keluarganya. Ya, kita harus terus sungguh-sungguh berdoa bagi kaum-kaum bapak kita ini. Dan salah satu pergumulan besar di gereja kita ini adalah memulihkan kaum-kaum bapak. Makanya Bapak Ibu doakan penggembalaan kita ini, amin. Amin. Kalau bapak-bapak sudah beres semuanya. Ya. Yang mau belajar jadi bapak-bapak, pemuda-pemuda, sungguh-sungguhlah kau belajar menjadi bapak-bapak. Kelemahan sistem pendidikan saat ini tidak pernah mengajari kita jadi bapak-bapak dan jadi mama-mama. Amin. Soalnya lagi, amin, amin. Sehingga posisi ini perlu diambil oleh gereja. Keadaan ini perlu dibenahi oleh gereja. Di sekolah saudara tidak ada pendidikan jadi mama-mama. Betul ya? Ada enggak? Ada di sini beberapa guru. Ya. Pak Donald, adakah di sekolah temanya jadi bapak-bapak? Ada. Ya. Jadi mama-mama yang baik? Ada. Sementara saudara, kehidupan kita banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor keluarga. Jadi ini perlu kita pahami. Hanya kita perlu membangun satu bentuk mesbah di tengah-tengah keluarga kita. Karena pendidikan rohani yang terbaik dimulai dengan adanya mesbah di tengah-tengah keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu, Anda tidak usah marah-marah sampai membal-bal anak Anda. Bawa saja dia berdoa, dia pasti pulih. Itu aja kuncinya. Coba, apa yang dilakukan Ayub bagi anak-anaknya? Coba, Ayub 1 ayat yang kelima, saudara. Ayub 1, coba lanjut terus. Ya. Ayub 1 ayat yang kelima. Mari Bapak Nalban kembali mulai baca ayat ini. Ini firman Ya. Tuhan. Ya. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Haleluya. Pernahkah kita sebagai seorang bapak memikirkan seperti itu anak kita? Jangan asal baru ketemu dengan anak, lu bikin PR kamu. Lu bikin PR. Hanya PR terus dikerjakan. Pernahkah kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang
perlu Bapak Ibu. Yang kita hanya sibuk membenahi kehidupan anak kita dari sisi pengetahuan. Tapi apakah kita pernah bergumul? Wah, tolong anakku ini ada dosa, ada kesalahan, ada kekurangan yang mungkin dilakukan. Tolong dia Tuhan. Haleluya. Sampai hari ini saudara, mohon maaf, belum ada sejarahnya ada jemaat yang datang membawa anaknya agar didoakan. Datang ke pastori. Aman. Tidak sampai lagi aku, ini anak ini bawa ke gereja itu dulu kita doakan. Harusnya hal-hal seperti itu sering kita lakukan. Amin. Yang datang ke rumah Tuhan ini konsultasi dengan kami yang kadang hanya apa masalah ekonomi. Ama ginang guru pijam JP mulai orang naik terus urusan. Gembala itu bukan menjadi adalah temuang. Amin. Haleluya. Haleluya. Hanya kadang melurut jemaat sifatnya berdiba. Baru habis sikat ilopet minah ini udah sepatah. Hari saudara ini penting. Yang harus mulai, salah satu hal yang harus mulai kita pikirkan. Sekali lagi saya bacakan saudara, begitu luar biasanya peran daripada Ayub sebagai kepala rumah tangga. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Ya. Ada orang tua nggak pernah memikirkan anaknya, apakah anaknya ini sudah makin rohani atau tidak. Maaf Bapak Ibu, kita ini terkadang ingin selalu menuntut anak kita berubah, tapi kita tidak pernah sungguh-sungguh menggumuli mereka mengenal Tuhan. Kita lebih memilih anak kita di hari Minggu pergi ke sekolah oleh karena tuntutan dunia pendidikan daripada lebih kita tuntun datang ke rumah Tuhan. Gimana mau berubah? Gimana akan lebih baik? Saya selalu berkata kepada anak saya tidak bangga kalau kau kaya, kalau kau punya pekerjaan bagus, tapi tidak melayani Tuhan. Itu sampah bagi saya. Ya puji Tuhan saudara, anak kami ini rindu melayani Tuhan. Kenapa saudara? Kalau orang sudah mengenal Tuhan, berkat itu pasti datang. Amin. Jadi jangan salah konsepnya. Kita berpikir, oh kalau anakku ini nanti masuk sekolah ini, kalau dia tidak mengenal Tuhan, justru itu akan membuat Anda cepat mati. Haleluya. Sudah dia gajian, bertel pun nggak pernah dibawa sama kita. Yang dibawa jalan siapa? Alena. Haleluya. Ini bisa terjadi oleh karena apa? Anak-anak kita benar-benar serius mengenal Tuhan. Ayub melakukan satu bentuk pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang benar. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan apa saudara? Menguduskan mereka. Hanya ini yang harus mulai kita lakukan di tahun ini. Mesbah keluarga harus mulai dibangun. Amin. Dalam mesbah keluarga itu kita bukan hanya sekedar berdoa dan bernyanyi, tapi mulai berbicara dengan anak-anak kita. Hanya kita kau bapak, jangan terlalu sepele, ya? Jangan terlalu sepele dengan pernikahan kita. Banyak hal yang harus dikerjakan di sana. Dan kita hanya berpikir orang-orang tua, kalau kita sudah
kita bisa berikan apa keinginan anak kita. Ma, beli handphone bisa. Ma, jalan-jalan ke Barelang kita kasih. Ma, beli baju kita kasih. Itulah orang tua yang baik. Ini perlu, saudara. Peran kita sebagai orang tua bukan hanya soal mencukupkan hal-hal materi. Amin. Haleluya. Tapi apa kita benar-benar sudah serius untuk membawa mereka mengenal Tuhan, serius untuk membawa mereka mengenal siapa penciptanya? Apakah kita pernah mengajari mereka belajar memberi bagi Tuhan? Apakah Anda pernah berkata, nak, belilah celengan. Nanti kalau Natal, penuh celengan ini kau bikinlah kado kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Pernahkah hal-hal seperti itu kita pikirkan? Ya, saudara, kalau anak kita mengenal Tuhan, beres semuanya hidup ini. Ini contoh kecil saja. Pernahkah kita ajari untuk mulai berkorban bagi Tuhan? Ayo melakukan itu. Ini mesbah keluarga, saudara, bukan hanya berbicara di tengah-tengah rumah tangga kita, ada doa, ada pujian, ada penyembahan, tetapi ada satu bentuk pola-pola pengudusan, pengembalian anak-anak kita kepada maksud-maksud dan tujuan Tuhan. Hanya bagi Bapak Ibu yang hamil, ya, doakan anaknya mulai di kandungan. Haleluya. Bapak tadi Ibu Nababan bersaksi, ya, supaya diberikan Tuhan seorang momongan, ya, karena saya pun secara pribadi dari dulu juga gendong cucu, ya, seperti Pak Ginting kan, enaknya. Pak Ginting saya lihat saudara, ya, kemarin cucunya ulang tahun digendong, sukacita tanpa umurnya. Kita pun rindu itu, tapi perlu juga sembari kita meminta berkat Tuhan, nanti kalau sudah ada momongan didoakan, suami istri mendoakan. Jangan hanya biar pintar kau, di sini dokter, di sini dokter, di sini dokter. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan bagi dia. Haleluya. Amin. Kalau orang sudah mengenal Tuhan, pasti pintar itu. Kalau orang sudah mengenal Tuhan, masa depannya pasti baik. Ayo saudara, ini prioritas utama dari Ayub itu menguduskan anak-anaknya, memperkenalkan anak-anaknya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Hanya saya rindu supaya firman Tuhan ini benar-benar berbuah. Mulai nanti malam, mari keluarga-keluarga mulai berdoa bersama. Amin. Ingin diberkati anak-anak kita? Mari suami-suami. Kalau istri nanti sudah menyangka, tapi jadikan firman Tuhan agar ada mesbah keluarga. Yes. Jangan keliru dulu. Ya, sempat aku. Sempat tak sempat harus disempatkan. Amin. Ya, kalau lihat Facebook, lihat handphone kita bisa 1 jam, 2 jam. Ya. Mulai dulu. Jangan Anda bilang, nantilah Bapak kalau sudah tua Bapak di gereja kita, ya, baru nanti kita bikin mesbah doa. Saudara, mulai dulu dari hal-hal yang kecil. Amin. Haleluya. Mau komitmen saudara? Kalau enggak, biar kita tutup khotbah kita ini. Saya
Satu minggu ini stres, saudara. Stres karena apa? Wah, kemana ya jemaah ini? Hanya firman Tuhan itu. Aku kadang kalau ibadah kita jujur saja, karena kita bukan hanya yang penting rame di sini, bukan. Amin. Tapi apa kita benar-benar menjadi pelaku firman? Makanya sebelum kita dengar firman, saya terus berdoa bergumul saya, wah, ya, supaya kami melakukan firman-Mu, kami kuat, kami sanggup. Jangan nanti keluar dari gereja udah lupa firman Tuhan. Hanya Bapak Ibu perlu doakan ya. Kalau sebelum dengar firman itu benar-benar Tuhan beri aku waktu Pak Pendeta khotbah ada pengertian. Haleluya. Amin. Ya. Mari kita lakukan komitmen nanti malam saudara. Ya kalau bisa kita bikinlah seperti tes ujian ya. Nanti siapa yang berdua dipoto dimasukkan di grup. Amin. Haleluya. Amin. Karena ada berkat di sana saudara. Coba. Apa berkat di dalam mesbah keluarga yang saudara coba kenal? Ya. Mesbah keluarga menjadi sarana mengundang berkat Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita mulai serius sepakat belajar berdoa bersama-sama, anak dengan bapak, bapak dengan istri, semuanya belajar ngumpul komitmen berdoa, berkatnya pasti berbeda. Coba kita buka Matius 18 saudara. Apa berkat di dalam kesehatan? Ya. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Hari tolong Bapak Mulan juga boleh membaca ayat ini. Ini firman Tuhan. Ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Terus. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Iya, saudara Bapak Ibu ingin mengalami berkat-berkat yang lebih berkelimpahan. Amin. Mari kita membangun mesbah doa di keluarga-keluarga kita. Ya. Pemuda remaja, anak-anak, semangat orang tua. Maaf Pak, Bapak sama Mak sibuk aja terus. Sibuk kerja. Ayolah Mak, Pak, kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Anak-anak pun nggak apa-apa ya, mengingatkan, tapi jangan menasihati orang tua ya. Haleluya. Langsung Anda bukan nanti, Mak, firman Tuhan, Mak, duduk, Bapak, Mas sama duduk. Ya, dengarkan firman Tuhan. Ya, dengarkan Pak, Mak. Itu rokokmu itu Pak, turunkan dulu. Udah dua. Seperti itu, amin. Haleluya. Mak, caranya begini pemuda remaja. Mak, Pak, rindu kali aku kita berdoa bersama-sama dulu. Haleluya. Amin. Amin. Soal anak ini amin ya pemuda remaja semangat ya. Amin. Haleluya. Ya, saudara ada berkat yang berbeda di sana. Berkat mungkin bukan hanya berbicara ketika Anda berdoa buat mobil bersama-sama langsung datang besok mobil. Tapi berkat yang terbesar adalah ada kekuatan, ada kemampuan menghadapi segala tantangan yang terjadi. Dan kita berpikir berkat Tuhan itu saudara, kalau Anda berdoa saat ini buat Avanza, besok langsung datang Avanza. Ya kalau begitu saudara, ya, bukan Tuhan namanya, itu setan. Ya, Tuhan itu saudara sama seperti orang tua. Ya, datang si budak, Mami, belilah dulu handphoneku supaya aku bisa main TikTok, supaya aku nggak ganggu-ganggu kalian. Ya. Kami nggak mau beli. Karena apa? Kami tahu yang terbaik buat dia. Amin. Tuhan ini juga begitu. Tapi sesuatu yang pasti yang Tuhan beri bagi kita adalah, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku, aku akan
memberi kelegaan kepadamu. Tidak ada firman Tuhan, mari semua yang menginginkan mobil, Avanza, rumah, datang kepada aku akan berikan kepadamu. Itu firman setan. Firman Tuhan yang benar, ada kekuatan menghadapi persoalan. Suami istri tak ada uang, tetap senyum dan sukacita. Karena berkat di dalam misbah keluarga. Haleluya. Walaupun tak ada suami nanti malam, belajarlah rangkulan anak dulu. Amin. Mulu saya semua bekam begini. Semua naruh amat teh. Mulu dumpit tuh apa? Pura-pura matanya mainan. Jadi mulu lagi berban. Semua ringkas sama takut enak takut bertanya. Mulailah hatinya dijamah. Jangan nanti langsung anda hakimi, amin. Ya, hari Minggu yang lalu saya bilang Bapak Ibu apa? Kebaikan itu dimulai dari satu dulu, amin. Kita berikan apresiasi penghargaan, berbuah jadi 2, berbuah jadi 3, berbuah jadi 4, berbuah jadi banyak. Tidak perlu pas dia masuk kita menangis. Sama bapakku. Waktu dia dengar itu saya kena percaya. Aduh, air mata anak ini lah menangis ya. Situlah nanti cara-cara Roh Kudus bekerja. Amin. Walaupun begini saya sebagai seorang bapak yang tidak bertanggung jawab, anak rupanya sampai datang air matanya menangis ya. Saudara, perubahan itu bukan oleh karena kekerasan. Perubahan itu oleh karena adanya kelemah lembutan. Amin. Ya, ini saudara. Ya, ada berkat Tuhan di sana. Lalu kalau anak-anak kita sering bertengkar, bikin aja mereka saling mendoakan. Ini persoalan kita sekarang di rumah ini karena kopi ini kan anak banyak bertengkar. Bangun, ya, teriak. Belum berdoa ini kan, anak-anak kan sekarang begitu. Apalagi kalau sudah ada 5 orang, 3 orang ya, baru bangun. Hatikan aku ya. Terbiasa mereka itu. Langsung malamnya, coba ini berkat di dalam mesbah keluarga yang ketiga. Makanya sebetulnya coba, tolong diklik dulu ya. Mesbah keluarga sarana mempersatukan dan mengokohkan hubungan antara anggota keluarga. Jadi begini Bapak Ibu, kalau anak kita sering bertengkar, bikin di antara mereka saling mendoakan. Tentunya nanti baik anak-anak semuanya kita akan berdoa. Nanti si Tilling mendoakan si Polta agar si Tilling lebih sabar menghadapi si Polta. Akhirnya di Tuhan beri aku kesabaran menghadapi abangku. Kalau udah mulai dia berdoa, kita mulai lebih kencang. Yes, haleluya, haleluya. Amin. Betul saudara, ini perlu. Selama ini kan Anda sudah berjuang begitu. Ribu koyo, kau juga jadi mulai. Besoknya lagi. Haleluya. Ini walaupun agak lucu bagi Anda, tapi ini hal yang sangat luar biasa. Betul ya. Suami istri pun kalau memang ada perbedaan
saling berdoa aja. Maka, ya makanya nanti malam saudara perlu Bapak bertanya. Amin, bapak-bapak. Mak, yang menurut kau apa sih kelemahanku? Haleluya. Amin. Apalagi ini hari Valentine katanya ya. Mak, kerinduanmu buat aku apa sih? Haleluya. Amin. Beraninya bapak-bapak begitu? Anak-anak pemuda remaja tanya, Mak, kerinduanmu sama aku apa, Mak? Ya biar kau jangan jual rukun. Haleluya. Ya. Ini perkaraannya saling mendoakan. Si A mendoakan si B mendoakan si C mendoakan, bergandengan tangan. Ya. Haleluya. Amin. Ya. Mari saudara, kita lakukan ini. Ya. Kalau kami tiap malam kami selalu mesbah keluarga kami. Ya. Kalaupun ada di antara anak kami ada perbedaan pendapat, mereka saling mendoakan. Kalau sudah selesai nanti dulu. Haleluya. Amin. Ini penting lah. Makanya anak-anak kami ini kami bangga dengan mereka. Mereka itu cepat berubah. Karena apa? Doa. Coba aku belbel. Continue. Pak, kakak lagi. Pak. Kepahitan saudara. Salah banyak kita mendidik anak dengan pola-pola kekerasan. Ingat, satu saat itu akan tersimpan dalam hati. Haleluya. Ini mesbah keluarga itu penting. Dimulai dulu mungkin ya agak susah-susah kalau ya situ mata norbo mate. Kakak bapak udah sepatah. Kita bertanya, maju sih. Jangan begitu. Amin, bapak-bapak. Halo. Amin. Ini firman Tuhan sangat penting. Kalau kaum bapak bermasalah, istri dan anak tidak diberkati. Makanya senang kali disuruh sama bapak-bapak. Pemuda remaja yang cowok-cowok senang iblis merusak kau. Kalau sudah pikiranmu rusak, ya engkau sedang meneruskan hal-hal yang rusak di tengah-tengah kehidupan keluarga. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi sepakat kita ya, mulai malam nanti kita mulai bangun mesbah dulu bersama-sama, saling mendoakan. Ya, Mak, doakan darah tinggiku ini, Mak. Kalau udah kuliah, Mak, keadaan naik 20 tensiku, supaya turun Mak 10. Jangan langsung cepat-cepat, ya. Kalau cepat-cepat itu nanti bahaya juga, sama seperti perubahan karakter itu nggak bisa langsung drastis. Coba kalau Anda tensinya 190 tiba-tiba langsung 120, pusing juga itu. Nggak bisa juga, harus pelan-pelan dia di step. Amin. Haleluya. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari agar anak-anak kita diberkati, keluarga kita diberkati, mari kita seperti Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan bersama dengan keluarganya. Ayat 19, pasal 19 ayat 1, Tuhan berkata, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Amin. Haleluya. Amin. Ya, jadi nanti kita saling berfoto, saling menyemangatkan lah, amin. Menyemangati anak-anak muda. Ya, aku sudah mesbah keluarga tadi. Wih, Sianu keluarga, Sianu udah mesbah keluarga. Kapan kita mesbah keluarga? Haleluya.
Saya berharap di grup kita nanti mulai rame ini semuanya. Komitmen ya Bapak Ibu ya. Amin. Saya yakin dan percaya ada berkat-berkat Tuhan di sana. Nanti malam pun kami juga posting Facebook keluarga kami. Bila perlu kita siaran langsung. Haleluya. Supaya nggak capek kita mengikut Tuhan ini. Ya. Maunya kan yang kita pikirkan lagi bukan suami kita, amin. Jangan istri kita lagi yang kita pikirkan, jangan anak-anak kita lagi yang kita pikirkan. Habis energi kita untuk itu. Ya, kalau bisa yang kita pikirkan, waduh kami tadi jalan-jalan ke Barela, maunya adalah rumahku di tepi pantai ini ya. Hanya mungkin setengah hektar lah, kapan lah itu bisa terjadi? Jangan asal berdoa, ubah suami, ubah istriku, ubah anakku. Mau seperti itu terus tapi doa Anda. Asal berdoa ubah. Besok berdoa ubah. Selanjutnya ubah. Terus berubah. Oh ya kan? Ya, Pak kita berdoa apaan saya? Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ya, Pak. Ayo kita berdoa yuk biar kita ke Singapura habis corona ini. Mau seperti itu Bapak Ibu? Ya, maaf Pak, kita berdoa yuk biar tahun baru kita bisa pulang kampung. Dari Indo mau pergi ke Danau Toba. Ini asal topik doa Pak. Suamiku, ya bila perlu didoakanlah Om biar dia beli Tuhan cepat-cepat. Soalnya kita akan berdoa bersama dengan keluarga Tuhan. Pembangunan gereja kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, tolong semakin banyak jiwa dimenangkan. Artinya Bapak Ibu, doa kita jangan hanya fokus lagi kepada kita. Kami mulai fokus ke hal-hal yang lebih luas. Tuhan, gereja kami membuka perintisan di Tiban, membuka perintisan di Tanjung Uncang, membuka perintisan di sana. Harusnya doa-doa kita sudah seperti itu. Jangan lagi doa pemulihan keluarga, jangan ada lagi doa pemulihan ekonomi. Karena apa? Semuanya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Tapi kalau Anda masih mau seperti itu ya, jangan bangun misbah keluarga. Saya tidak percaya kalau misbah keluarga ini mulai kita kerjakan, pemulihan akan terjadi. Haleluya. Amin. Jadi itulah pesan firman Tuhan bagi kita. Ya, kita berdoa agar firman Tuhan ini bukan hanya sekedar kita dengarkan, tetapi benar-benar kita lakukan. Mulai nanti malam. Amin. Ya, ada mungkin yang memulai jam 8, jam 7, jam 9, jam 10, jam 11, tapi jangan jam 12. Amin. Haleluya. Ya, kalau jam 12 kalau udah ngantuk-ngantuk nanti anak-anak. Ya, ayo nak. Jangan dulu lihat buku ya. Jam 8 kita berdoa ya. Bukan karena lamanya. Jangan nanti saking semangatnya 2 jam. Ya, besoknya 5 menit. Ya. Haleluya, amin. Ya. Dimulai dulu. Kalau kami doa dengan anak-anak, nggak sampai kami 10 menit. Karena secara psikologi anak-anak itu nggak tahan terus tutup mata. Jadi bukan lamanya yang penting, tapi kesatuan hatinya, amin. Itu penting. Banyak kan bapak-bapak tahu ya, terus kalau berdoa tadi, kalau suka cerita hatinya hancur. Nah, begitu. Kenapa? Kita nggak ngerti ilmu psikologi. Anak-anak itu, Bapak Ibu, nggak bisa tutup mata terlalu lama. Makanya anak kami si Buddha ini kalau udah selesai dia berdoa. Saya nggak marah. Justru saya bilang sama istri, maaf, kan terlalu lama-lama doanya. Nantilah kalau kita mau
berdua lama sampai jam 2 pun kita ya bisa. Karena ada ranah-ranah psikologi yang perlu diperhatikan. Amin. Ibu pun pasti tahu. Karena kami belajar ilmu psikologi namanya. Ada namanya psikologi perkembangan. Tapi kalau bapak-bapak berdua begini, ya itu bahaya. Baru 5 menit. Bahaya. Tapi kalau si kudang berdua begitu sebentar, tutup mata. Kadang kalau kami dua dengan si kuda, kami besok keluar. Saya buka mata semua. Itu biasa. Jangan langsung marah, Akhirnya apa? Wah, nanti malam berdua lagi pasti diketok kepala. Akhirnya apa? Jadi takut dia berdoa. Haleluya. Jadi bukan lamanya, tapi komitmennya, saudara. Pak, Ma, anak-anak kita komitmen jam 8. Ayo dia keluar dia. Haleluya. Ya, jadi ini kami terus doakan ini agar benar-benar mulai kita lakukan. Saya yakin dan percaya berkat-berkat kita akan berlimpah. Perubahan karakter, berkat secara ekonomi akan Tuhan nyatakan. Haleluya. Ya, jadi itulah firman Tuhan bagi kita, saudara. Mari kita berdoa agar firman Tuhan ini benar-benar berakar kuat tertanam dalam hati dan pikiran kita. Bapa, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Tuhan, kami berdoa, beri kami komitmen, beri kami kerinduan yang dalam untuk berani bayar harga. Tidak sepele dengan mesbah 2 ini. Biarlah Roh Kudus